Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Ibu dosen dan teman-teman. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil analisis mengenai dampak banjir terhadap distribusi BBM dan analisis supply chain di Indonesia. Kami fokus pada studi kasus yang menunjukkan tantangan saat terjadi krisis. Baik, selanjutnya bakal dibacakan oleh rekan saya yaitu Misha. Kepada Misha saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mengapa banjir berdampak pada distribusi BBM. Pertama-tama kita perlu memahami mengapa banjir berdampak besar pada distribusi BBM. Alasannya utama adalah akses jalan terputus karena genangan air tinggi sehingga mobil tangki tidak bisa lewat. Ini memaksa kendaraan pengangkut harus memutar jauh, membuat waktu distribusi menjadi jauh lebih lama. Selain itu, fasilitas logistik seperti depo atau area bongkar muat bisa tergenang dan pemadaman listrik menghambat operasional SPBU dan proses distribusi. Adapun identifikasi masalah utama atau inti krisis, kami mengidentifikasi 4 masalah utama di saat krisis ini, yaitu yang pertama, infrastruktur jalan rusak dan terputus. Ini menghambat kendaraan distribusi BBM dan logistik secara total. Yang kedua, distribusi BBM terhambat, yaitu jalur pengiriman tidak berfungsi optimal, membuat suplai ke SPBU melambat atau tertunda. Yang ketiga, SPBU tidak mendapat suplai tepat waktu. Stok SPBU menipis atau habis karena keterlambatan tanker. Yang keempat, minimnya kesiapan buffer stok, yaitu persediaan cadangan untuk keadaan darurat kurang memadai, sulit menstabilkan pasokan saat krisis. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Maya Fadila. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dampak sosial dan masalah utama yang muncul. Kalau distribusi BBM terganggu, dampaknya langsung ke kita sebagai masyarakat. Ini nih yang bikin kita menjadi panik. Antrian panjang di SPBU karena stok telat datang, orang langsung numpuk buat isi bensin, takut kehabisan. Mobilitas terganggu, jelas ya, kalau bensin susah, jalan terendam, kita jadi susah mau ke sekolah, kerja, atau urus layanan publik. Harga ikutan naik, ini efek domino. Pasokan bahan pokok terhambat, biaya distribusi naik, akhirnya harga-harga kebutuhan juga ikut melambung. Nah, dari sini kita identifikasikan masalah utamanya. Jalur terputus karena infrastruktur rusak. Distribusi BBM lambat, jadi supply ke SPBU telat. Panik buying masyarakat. Mereka beli berlebihan karena takut stok habis. Ini yang parah. Dan yang penting, stok cadangan kita atau buffer stok ternyata minim banget buat keadaan darurat, makanya gampang krisis. Dampak sosial pada masyarakat, keterlambatan suplai BBM memiliki dampak sosial yang serius bagi masyarakat. Terjadi antrian panjang di SPBU karena masyarakat menumpuk untuk mengisi bahan bakar. Harga barang kebutuhan naik karena pasokan terhambat dan biaya distribusi meningkat. Gangguan kegiatan harian seperti sekolah dan pekerjaan, serta mobilitas terganggu karena jalan terendam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Naila Ajahra. Selanjutnya itu belajar dari negara lain dan strategi jangka panjang kita. Terakhir, kita coba lihat ke negara lain. Buat perbandingan, contohnya Jepang waktu banjir besar di 2018. Mereka sangat cepat buka jalur alternatif dan langsung dialihkan logistik ke rute aman. Mereka punya
mereka punya gabungan sangat cepat, buka jalur alternatif dan langsung alihkan logistik ke rute aman. Selanjutnya itu mereka punya gudang dan terminal BBM. Salah anjir. Selanjutnya itu mereka punya gudang BBM. Selanjutnya itu mereka punya gudang dan terminal BBM darurat atau portable dan siap dipakai. Terus intinya manajemen mencana mereka jauh lebih siap dan responsif, maka pemulihan distribusi mereka jauh lebih cepat dari kita. Jadi, apa yang harus kita lakukan ke depan? Ini strateginya. Yang pertama, jangka pendek, fokus di pemulihan darurat, tambahan stok sementara di SPBU dan batasi pembelian buat cegah panik buying. Yang kedua itu jangka menengah, perbaiki akses logistik sementara, tata ulang rute, dan optimalkan gudang penyangga regional. Yang ketiga dan terakhir jangka panjang, ini yang paling penting, kita harus bangun infrastruktur yang tahan bencana, modernisasi sistem distribusi, dan pembuatan buffer stok nasional kita. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada materi 3. Terima kasih sudah terima kepada moderator. Demikianlah pemaparan dari kelompok 8 mengenai dampak banjir terhadap distribusi BBM dan strategi pemulihan. Sebagai kesimpulan, gangguan besar pada distribusi BBM di Indonesia seperti yang disebabkan oleh banjir di Sumatera Utara akibat infrastruktur yang terputus, dan diperparah oleh panik buying. Sistem pemulihan dan respon cepat dari pemerintah dan Pertamina melalui pengamanan stok, pencarian jalur distribusi alternatif, serta komunikasi yang jelas dan menenangkan kepada masyarakat. Melalui strategi jangka pendek, menengah, dan panjang yang terstruktur, kita yakin bahwa sistem distribusi dan kesiapsiagaan bencana di Indonesia dapat diperkuat, sehingga gangguan serupa dapat meminimalkan di masa depan. Kami membuka sesi tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada izin yang